Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Ada sukacita sore hari ini? Puji nama Tuhan. Kita bersyukur dan bersukacita karena kita hari-hari ini sedang merasakan demonstrasi kasih Allah yang besar dalam hidup kita, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya bacakan satu ayat dari Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah yang mati dan bangkit bagi kami, bagi hidup kami yang berdosa ini Tuhan. Kami bersyukur di sore yang baik ini Tuhan, kami bersukacita karena demonstrasi kasih Allah yang besar itu kami rasakan hari-hari ini dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tapi kami berdoa Tuhan Yesus supaya kasih Allah yang besar itu dirasakan juga oleh setiap orang yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Setiap orang yang ada di negara ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkat Tuhan yang besar mengalir bagi bangsa ini. Memberkati Tuhan para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Semua mengalami kasih Allah, mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, mengalami damai sejahtera yang besar yang dilimpahkan dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan kiranya kasih Allah mengalir atas lingkungan ini Tuhan Yesus, atas pondok gede ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan supaya senantiasa Tuhan yang menolong kami, mempersiapkan kami di tempat ini menjadi tempat di mana revival itu akan terjadi Tuhan. Pondok gede mengalami lawatan Tuhan yang besar. Pondok gede mengalami kasih Allah yang besar. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus ketika kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami memenuhi tempat ini Tuhan Yesus. Memenuhi setiap ruangan yang ada di LPG ini Tuhan Yesus. Ruangan-ruangan di mana kami memuji dan menyembah Tuhan. Juga anak-anak kami memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah-limpah di tempat ini Tuhan Yesus. Pengharapan yang besar itu Tuhan memenuhi hidup dan hati kami Tuhan. Setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang memimpin dan beracara Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Ibadah kebangkitan Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa tidak ada kuasa lain selain kuasa Tuhan yang akan ada di tempat ini Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa gelap siasat iblis yang tidak mencuri sukacita dan pengharapan kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami hanya terbuka dan mempersilahkan kuasa Roh Kudus saja memenuhi kami, berkuasa penuh atas acara ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu memuji-muji Engkau, menyembah Engkau Tuhan dalam sukacita yang besar, dalam pengharapan yang besar akan segala kasih-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Hari ini hari kemenangan bagi setiap kita, amin. Yesus sudah bangkit bagi setiap kita, amin. Kalau sudah Yesus sudah bangkit bagi setiap kita, Dia sudah mengalahkan dosa, maut dan iblis. Oleh karena itu umat Tuhan yang berkemenangan, boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangannya dong. Hey. Berlindung
saudara. Ya Tuhan yang setia bagi setiap kita. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar lagi. Amin. Amin. Haleluya. Baik. Kita siapkan hati kita untuk memuliakan menyembah Tuhan lebih lagi. Kami bawa hidup kami memuliakan Tuhan. Kami menyadari karya pengorbanan-Mu di kayu salib itu. Mati dan bangkit bagi setiap kami. Menyelamatkan setiap kami. Mengalahkan setiap kami. Intimidasi kuasa kegelapan. Bahkan dalam setiap sakit penyakit kami Engkau sudah menangkap. Mari sejenak kita menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan baik. Engkaulah yang baik. Ku bersyukur padamu. Pujian ini menjadi ungkapan hati kita kepada Tuhan sore hari ini. Kita nyatakan lebih sungguh lagi saat sore hari ini Tuhan. Saat sore hari datang lagi. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat memuji Tuhan
rohmu menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu bersyukur, muliakan Dia Tuhan. Jesus, 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 haleluya. Thank you Lord. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi. Lebih lagi nyatakan, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus kau Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga. Nyanyikan sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang kudus, oh, oh. Kudus, kuduslah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga. Biar jemaat Tuhan katakan, kuduslah Tuhan, kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, Kami menikmati hadirat-Mu siang hari ini. Yes. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Yes. Setiap penyembahan kami kepadamu Kudus, kudus, kuduslah. Yes. Kau Allah yang kudus yang bertata di tempat ini. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Yes. Jesus, Engkau Allah yang kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
menyembah Yesus. Lebih lagi nyatakan, ku sembahkan, ku sembahkan. Yes. Ini penyembahan yang terbaik dari kami Tuhan. Hidup kami dan hati kami meninggikan Engkau Tuhan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Lebih lagi nyatakan sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Lebih lagi, oh, ku sembah, ku sembah. Namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Semuanya mengaku Engkau Yesus. Lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami sore hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, oleh karena kebangkitan-Mu membuat setiap kami ditebus dan dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami siapkan untuk memberikan persembahan. Kami percaya bahwa setiap taburan kami bergunakan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini dan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, lewat persembahan Paskah ini kami beri dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan konten kolektan dijalankan. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kagumi. Baik jemaat Tuhan, nyatakan dengan segenap hati kasih yang terindah. Indah hati yang mulia.
Terima kasih kalau hari ini kami boleh memperingati Tuhan kebangkitan-Mu. Kami boleh memperingati kemenangan-Mu Tuhan. Engkau yang melakukannya bagi kami semuanya Tuhan. Engkau menang dan kami ikut menang. Engkau bangkit dan kami ikut bangkit. Engkau yang menderita. Engkau yang mati dan kuburkan. Tapi Engkau menyempurnakan semuanya Tuhan dengan kebangkitan-Mu dan kemenangan-Mu Tuhan. Saat ini Engkau bertahta dalam kerajaan-Mu Tuhan. Dan Engkau sedang Tuhan saat ini mengerjakan segala hal yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap daripada kami anak-anak-Mu. Juga di tempat ini Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan, mujizat Allah terjadi di tengah-tengah kami. Mujizat Tuhan terjadi bagi kami semua hari ini. Kami yang lemah. Mungkin kami ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh ya Tuhan. Kami yang butuh hari ini Tuhan pertolongan-Mu sedang dalam pergumulan. Baik pergumulan secara jasmani, pergumulan secara rohani Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami. Hanya Engkau jawaban atas semua permasalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruskan karya-Mu ya Roh Kudus. Berbicara kepada kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat Paskah. Katakan kanan kiri, selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan. Anda bangkit bersama Yesus, Anda menang bersama Yesus. Sekali menang, tetap menang, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saudara, Anda masih ada yang ingat gak arti nama Yesus itu apa? Arti nama Yesus apa? Oh jangan buka HP. Nanti dapat telur saudara, dapat telur. Penyelamat ya, wah puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Artinya penyelamat dari kata Yesua bahasa Ibrani. Kalau saudara baca di kitab Yesaya 43 ayat 11, coba buka 43 ayat 11, Yesaya 43 ayat 11 ya saudara. Ya. Nah dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Di sini dikatakan Yesua saudara, Yesua bahasa Ibrani ya, dan itu dalam bahasa perjanjian barunya menjadi Yesus, artinya juru selamat. Tidak ada juru selamat selain Allah sendiri. Dan di dalam perjanjian baru, rencana Allah itu digenapi dalam Yesus juru selamat itu. Kalau Mesias itu apa saudara artinya? Loh ini kok jadi kayak sekolah minggu Pak ditanyain artinya. Nggak apa-apa. Momennya setiap hari Paskah saudara, hari-hari besar, kita tuh renungkan kembali firman Tuhan, iya nggak? Ya kan kita belajar lagi kayak seorang anak-anak ya. Belajar lagi dengerin firman Tuhan, renungkan. Nanti waktu saudara pulang banyak hal Tuhan mau bicara sama saudara. Kemarin Jumat Agung kita melihat ya rekaman dari video-video itu kita melihat yang dilakukan Tuhan Yesus itu dahsyat banget. Berat banget. Bahkan yang ditanggung itu seisi dunia loh ditanggung sama Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat sedikit ya, bukan lihat videonya tapi kita akan lihat kenapa Tuhan Yesus itu seberat itu dia tanggung dan kenapa harus seberat itu yang ditanggung Tuhan Yesus. Yesus itu namanya aja sudah juru selamat. Tapi yang diselamatin bukan cuma 1-2 orang. Siapa saudara yang selamatin? Satu dunia. Nah kita akan lihat dunia yang mana nih Pak yang diselamatkan Tuhan Yesus. Mesias arti yang diurapi, Kristo arti yang diurapi. Mesias itu yang dinanti-nantikan bangsa Israel. Tapi Allah sudah bilang, hei juru selamat itu hanya aku. Yesaya 43 ayat 11. Kalau saudara buka di ayat-ayat yang lain banyak yang bicara mengenai Savior, juru selamat, Yesua. Di dalam perjanjian lama itu dikatakan Yesua itu banyak saudara. Allah sudah bicara tentang juru selamat. Daud pun ngerti ada kata Yesua juru selamat. Daud itu tahu ada juru selamat. Nah saudara, waktu Yesus mati, bukan berarti sama seperti orang-orang lain. Yesus waktu mati, banyak orang bertanya-tanya. Saya bahkan kemarin itu ngobrol, diskusi dengan istri saya. Saya sering diskusi tentang Alkitab, firman Tuhan, teologi. Karena apa? Hari-hari ini kita perlu banyak dibukakan. Perlu banyak firman. Karena sumber kekuatan kita itu salah satunya makanan rohani kita yaitu firman. Saudara, firman itu akan speak out. Akan berbicara saat saudara punya tantangan, saudara punya pergumulan masalah dan saudara merasa
Aduh, kalau saudara makanannya kurang, saudara lemah. Sama dengan saudara mau kerja, tapi makanan saudara kurang, asupan kurang, saudara lemes, gak bisa ngapa-ngapain ya. Dalam kehidupan ini, pergumulan baik rohani jasmani itu ada. Dan untuk saudara menghadapi pergumulan, saudara perlu asupan yang cukup, yang bergizi, yang bisa memberi saudara kekuatan. Firman Tuhan. Saya dan istri saya sering sempatkan waktu ngobrol. Karena apa? Saya masih ada di marketplace, saya masih punya pekerjaan. Saya masih bekerja, waktu saya banyak habis bekerja. Tapi begitu ada kesempatan, saya berdiskusi, berkomunikasi, habiskan waktu bicara tentang Alkitab. Firman Tuhan, pendalaman mendalami. Kami bicara kemarin tentang apa ya, kita selidikin lagi, kita ingat-ingat lagi. Waktu Yesus mati, turun ke dalam kerajaan maut. Apa yang dilakukan Yesus pasti berbeda dengan pada umumnya orang, saudara. Seminggu yang lalu istri saya sudah sampaikan, Bu Imel sampaikan di doa pagi, doa hari Sabtu. Tadi pagi sempat disinggung sedikit di ibadah pagi. Tapi sore ini saya akan singgung lagi buat kita, saudara. Apa yang dilakukan Yesus selama 3 hari? Ini banyak yang bertanya-tanya, ya kan? Kenapa harus 3 hari? Kenapa bangkit 3 hari? Memang sudah dikatakan Yesus akan mengenapi. Rubuhkan bait Allah ini, aku akan merubahnya 3 hari. Sudah ada nubuatannya. Sama seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari. Sama sudah ada. Itu sudah nubuatkan. Tapi apa yang dilakukan Yesus selama 3 hari? Yuk kita baca di 1 Petrus. Di 1 Petrus 3, 18-20 dikatakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. 1 Petrus 3 ayat 18-20. Silakan dibuka teman-teman multimedia. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Yang benar untuk orang yang tidak benar. Yesus itu benar. Mati untuk orang gak benar termasuk kita. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Hanya ini. Karena Yesus katakan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau gak melalui Tuhan Yesus. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat 19. Dan di dalam roh itu juga waktu mati. Ya, di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Di mana hanya sedikit yaitu 8 orang. Nuh sama keluarganya 8 orang yang selamat oleh air bah. Waktu itu Tuhan menghukum manusia. Karena apa? Banyak kesesatan, kebejatan. Lalu Tuhan hukum manusia. Tapi setelah itu Allah menyesal. Allah bilang aku gak akan membikin lagi lah musnahkan bumi dengan air bah. Ya. Tapi Tuhan itu maha adil. Waktu itu Allah waktu menghukum dunia, Tuhan maha adil. Dikasih orang-orang itu, manusia itu yang belum pernah dengar tentang rencana keselamatan itu, saudara. Dikasih kesempatan. Ini adalah orang-orang tertawan. Nah waktu tadi pagi, Bu Imel ceritakan juga sedikit atau minggu lalu. Bahwa kalau saudara lihat, di dalam perjanjian lama ada istilah Sheol. Sheol itu adalah alam maut. Dunia orang mati. Bahasa Ibraninya Sheol. Di dalam perjanjian baru, jadi apa namanya? Hades. Hades itu bahasa di perjanjian baru. Hades, alam maut, dunia orang mati. Yang lebih ngeri lagi saudara, ada tempat ngumpul-ngumpul, bar lounge namanya Hades. Saudara tahu lounge, bar, karaoke? Ada karaoke itu namanya Hades. Populer loh sekarang di kalangan anak muda. Gak jauh-jauh tempatnya saudara. Di mana kira-kira? Yang paling dekat tempat saya ada di Cibubur. Namanya Hades. Hades itu saudara bahasa aslinya apa? Alam maut. Yang bener Pak. Saudara buka aja Alkitab, selidiki Alkitab. Hades artinya alam maut. Waktu Tuhan Yesus bicara kepada Petrus. Engkau Petrus, namamu Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara cek apa alam maut di situ? Hades. Waktu Tuhan mendirikan gereja. Dalam perjanjian baru Tuhan katakan, alam maut tidak akan menguasai gereja Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara harus ada di dalam gereja. Saudara, ada suatu Yesus katakan, ceritakan di dalam Lukas 16 ayat 26-27. Di dalam zaman itu, sebelum adanya Yesus, sebelum Yesus menyempurnakan segala sesuatu.
Orang mati itu datang kemana saudara? Orang mati, jiwa-jiwa yang mati, itu dikatakan sebagai salah satu yang ceritakan Yesus. Ada di pangkuan Abraham, ada di Firdaus hari itu. Di Firdaus, di pangkuan Abraham. Dikatakan di Lukas 16 ayat 26 sampai 27. Ini cerita tentang ada orang namanya Lazarus yang miskin, mati, dan orang kaya. Orang miskin namanya Lazarus ini mati, duduk di pangkuan Abraham. Lalu orang kayanya masuk ke Hades. Hades loh nih, ya. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan, orang miskin ini di pangkuan Abraham dan hidupnya nyaman. Firdaus. Dan terbentang jarak jurang yang besar antara Firdaus ini dan Hades. Hades ini menderita, ini tempat menunggu. Tempat menunggu aja sudah menderita. Neraka saat itu yang dianggap neraka, kalau saudara pelajari sejarahnya, Hades ini diterjemahkan dalam dunia modern namanya inferno, jadi neraka. Hell yang kita bilang sekarang. Tapi sebetulnya ini dari Hades. Nah saudara, orang ini bilang, orang kaya ini, Abraham tolong dong, ini panas banget ini. Kasih sedikit itu, minta si Lazarus ini cucukkan jarinya ke air, kasih ke saya, aku kepanasan. Tapi katanya gak bisa, di antara kita terbentang jarak yang sangat jauh. Saudara bisa baca tuh di Lukas 16 nanti ya, 26-27. Saya mau bergerak cepat, tapi saudara bisa baca, catat aja, Lukas 16 saudara baca, 26-27. Dikatakan, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari sini ke situ, kepada kami tidak dapat menyeberang. Gak mungkin diseberangi. Nah, Hades dan Firdaus, saudara. Yesus ternyata pada saat turun ke dalam dunia orang mati, ke dalam dunia alam maut, itu Yesus juga datang ke alam maut. Yesus menginjili para tawanan-tawanan. Tawanan-tawanan yang sama Yesus dibebaskan karena Allah itu adil. Tawanan-tawanan, di mana Pak kita bisa tahu bahwa Yesus datang kepada tawanan dan mereka dibebaskan? Di mana kita bisa tahu bahwa Yesus sudah mengalahkan Hades, mengalahkan alam maut, bahkan Yesus memegang kuncinya? Saudara, Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Efesus 4 ayat 8 sampai 10, kalau ini boleh dibuka. Supaya saudara dan saya tahu sama-sama, kita agak bedah Alkitab dikit. Ini gak tahu dalam, tapi dikit aja saudara. Dikatakan, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, jadi saat Yesus naik ke tempat tinggi, ia membuat tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Next, ayat 9. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Paling bawahnya apa? Hades. 10. Ayat 10, next. Yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi Yesus genapi semua alam di dunia ini yang ada, baik yang paling bawah maupun yang paling atas, itu Yesus telah jalani lakukan. Karena itu saudara, ini menjelaskan kenapa Yesus saudara sampai berdoa Taman Getsemani mencucurkan keringat seperti tetes darah. Sebagai manusia berat banget yang harus ditanggung. Sampai dibilang sekiranya cawan ini boleh berlalu dari hadapanku. Tapi saudara kalau itu sampai berlalu dan benar berlalu cawan itu, saudara pembebasan gak akan terjadi. Tawanan-tawanan tadi tidak akan terbebas. Mungkin hari ini ceritanya saudara dan saya akan berbeda. Dan sia-sialah iman kita hari ini. Jadi yang dipikirin Tuhan Yesus itu jauh. Hari itu waktu Yesus membebaskan tawanan, bahkan tawanan dari zamannya Nuh, saudara, diinjilin. Dan saudara tahu lagi yang lebih dahsyat lagi. Semua orang yang menanti-nantikan Mesias atau Savior, Juru Selamat, itu sejak zamannya Adam sampai Kristus, itu mereka nanti. Orang benar menanti di pangkuannya Abraham, tapi mereka belum bertemu Bapa. Karena Yesus katakan, gak ada seorang pun bisa ketemu Bapa kalau gak melalui aku. Itu berlaku buat siapa? Buat zaman sebelum Yesus dan zaman setelah Yesus. Katakan amin. Ini perkataannya ini ya dan amin. Jadi saudara jangan berpikir yang sebelum Yesus bisa ketemu Bapa. Enggak. Karena apa? Manusia sejak pertama Adam dan Hawa jatuh selesai. Gak bisa ketemu Bapa lagi.
Kristus saat itu Allah menyatakan akan ada rencana keselamatan buat manusia. Karena Allah sangat menyayangi manusia. Caranya gimana? Allah akan menyediakan juru selamat penebus. Tapi sampai saat juru selamat itu ada, semua orang harus menantikan datangnya juru selamat. Karena itu Daud di Mazmur 16 ayat 10 sudah bicara tentang Yesus. Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu binasa. Kalau saudara baca Mazmur 16 ayat 10 dahsyat, itu dibahas lagi dalam Kisah Para Rasul. Daud itu profetik, dia tahu akan ada juru selamat. Dia udah bicara jauh-jauh hari. Nah saudara, ini adalah misi yang digenapi Yesus melalui kematian di kayu salib. Jadi gak sederhana. Mungkin orang berpikir mati, nebus dosa umat manusia. Begitu nebus selesai. Kenapa Yesus sampai seperti meneteskan keringat seperti tetes darah? Pergumulannya berat, intimidasinya berat. Si jahat, kalau sudah ngeliat film yang kemarin kan, gak ada yang bisa nanggung beban. Diilustrasikan, iblis itu bicara sama Yesus. Gak mungkin kamu bisa, gak ada yang bisa nanggung sebesar itu. Gak ada yang bisa nanggung beban sebesar ini. Karena apa? Bebannya bukan cuman apa yang bisa dilihat oleh mata, tapi alam maut pun ada di dalam tanggung jawabnya Kristus. Di mana Pak? Coba kita buka di Wahyu 1 ayat 18. Ini janji Tuhan. Waktu Yesus, karena tugas misinya Yesus adalah alam maut, kamu harus pegang juga. Karena itu Yesus bisa bilang sama Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja jemaatku. Dan alam maut gak akan menguasainya. Kenapa? Karena Yesus katakan di Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, Hades. Saudara baca lagi dalam kitab Perjanjian Baru. Aslinya, aku memegang Hades. Hades dalam kuasanya Yesus. Tepuk tangan buat Yesus dong. Paskah itu saudara, waktu dia bangkit, dia sudah turun duluan, turun ke tempat paling dalam. Dan dia waktu bangkit, dia membebaskan para tawanan saudara. Dia selesaikan 3 hari. Bahkan alam maut pun dipegang, dikuasainya. Diserahkan kepada gereja. Karena itu Tuhan katakan, apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di sorga. Itu gereja, makanya jangan jauh-jauh dari gereja Tuhan. Amin. Gak mau jauh-jauh dari gereja Tuhan. Saudara, jangan gampang-gampang, aku gak usah gereja, aku mau jauh dari gereja. Ada kuasa, ada otoritas, ada power Tuhan kasih sama gereja Tuhan. Kita ini adalah semua warga kerajaan Allah. Ada otoritas, ada kuasa. Kunci maut itu sudah pegang sama Yesus. Alam maut pun pegang, Hades di bawah kuasanya Yesus. Dan dia sempurnakan itu. Memang intimidasi banyak. Sampai Yesus bilang sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Karena 100% manusia, 100% Allah. Tapi waktu Yesus fokus kepada panggilan, kepada tugas yang mulia. Saudara, dia tuntaskan semuanya di kayu salib. Karena itu banyak orang Yahudi bilang, katanya engkau anak Allah. Coba turun selamatkan dirimu sendiri dari situ. Yesus yang bisa berjalan di atas air, bangkitkan orang mati, nyembuhkan orang sakit. Saudara, ya kan? Telinganya pengawal yang ngepung dia, yang nangkap dia, diputus sama Petrus, sama dia disambung lagi. Yesus katakan demikian. Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Benar. Kenapa? Karena hari itu gak ada orang bisa tahu rencana Yesus yang dahsyat, rencana Allah yang dahsyat ini. Menebus dosa manusia, menebus alam purba dan alam modern. Katakan amin. Gak ada yang bisa tahu. Orang Yahudi, ahli-ahli Taurat yang paling hebat sekalipun hari itu mikirnya gak masuk akal. Ini orang melakukan banyak mujizat tapi menyelamatkan dirinya aja gak bisa. Karena itu Yesus katakan, aku ini menyerahkan diriku, menyerahkan nyawaku. Bukan nyawaku dicabut, diambil, tapi aku serahkan. Beda loh saudara, ya kan? Dia punya kendali atas nyawanya. Tapi dia serahkan nyawanya karena dia tahu
Hanya ada satu cara untuk semua orang ini, baik yang dulu sejak zaman Adam sampai di masa depan, yaitu zaman kita, untuk bisa sampai kepada Bapa, yaitu dengan apa? Dengan melalui kayu salib. Yaitu saudara dan saya bisa sampai kepada Bapa hari ini dengan Yesus melalui kayu salib. That's all. Itu jawabannya. Jadi hati-hati kalau kita menganggap sepele, menganggap remeh peringatan Paskah, kebangkitan Yesus atau Jumat Agung. Sebetulnya di balik itu semua dahsyat. Waktu saya sama istri saya merenungkan ini, saya itu sampai amazed Tuhan bukakan. Pantes manusia nggak bisa nyampe pikirannya, pikiran Tuhan tuh nggak bisa nyampe sama kita. Saudara saya sama istri saya sampai bilang, bersyukur ya mah kita ini. Kok bisa kita percaya sama Yesus? Aku ngomong ke orang sampingku aja tak ceritain sampai berbuih-buih, berbusa-busa, berjam-jam, nggak bisa dia percaya. Tapi saudara dan saya kenapa hari ini bisa percaya? Itu kasih karunia. Saudara harus bersyukur karena itu, kasih karunia. Saudara bisa ambil gini, percaya sama Yesus? Ya aku percaya. Kasih karunia, firman Tuhan katakan kalau Anda gak bisa percaya sama Allah kepada Yesus kalau bukan roh Allah menyatakan kepada Anda. Itu firman Tuhan. Jadi saudara jangan bangga, jangan sombong, bisa percaya. Kalau ada di sini berbangga, sombong karena aku bisa percaya kepada Yesus karena pengetahuanku. Saudara. Kalau bukan roh Allah nyatakan buat saudara, bukan kasih karunia, saudara gak bisa percaya. Lihat tetangga Anda yang gak bisa percaya sampai hari ini. Ya. Dan saudara gak akan pernah tahu kapan dia bisa percaya kan? Tapi hari ini sudah bisa percaya. Syukuri itu setiap hari. Setiap saudara berdoa datang sama Tuhan, syukuri. Setiap ada masalah, Tuhan aku mengucap syukur. Aku punya Engkau, aku percaya sama Engkau. Syukuri itu. Itu kasih karunia saudara. Saya rasa bicara tentang hadisnya cukup ya. Hadis ini kalau dipelajari terus semakin serem saudara. Tapi hari ini kita bicara kebangkitan. Hadis itu dunia paling bawah. Dimenangkan, kuncinya dipegang sama Yesus. Sejak hari itu Yesus bangkit. Orang-orang kudus dibawa naik, tawanan-tawanan dibawa naik kepada Bapa. Sejak hari itu orang kudus bisa ketemu Bapa, bisa ngobrol sama Bapa. Seperti kita hari ini bisa bicara sama Bapa. Kenapa? Ada Roh Kudus. Katakan amin. Anda bisa bicara sama Bapa sekarang. Karena ada Roh Kudus, rohnya sendiri. Roh yang membangkitkan Yesus, roh yang sama ditaruhkan pada saudara dan saya. Dahsyat gak? Kadang-kadang kelakuan kita masih brengsek juga ya. Punya roh yang dahsyat. Roh yang membangkitkan Yesus ada sama kita. Tapi kadang pikiran kita masih brengsek. Perkataan kita masih amburadul, sembarangan, sembrono. Tingkah laku kita masih memalukan kadang-kadang. Tapi Yesus sudah menanggung itu semua di kayu salib. Dia sudah mengampuni saudara. Dia sudah tahu. Si Roy ini orangnya bandel nih. Roy itu saya saudara. Bandel orangnya. Ya, tapi Yesus punya kesabaran lebih daripada kebandelan saya. Aku tebus Roy Aku tahu dia bandel. Tapi kasihku lebih besar daripada kebandelannya dia. Itu yang membuat saudara tahu saudara dikasihi. Membuat saudara berjalan waktu bangun pagi. Terima kasih Yesus, aku dikasihi. Aku sadar aku bandel, ampuni aku Tuhan. Ajari aku supaya hari ini aku gak bandel. Aku gak berdosa lagi, aku menyenangkan hati Tuhan. Karena tuh gereja ini LPG, Living to Please God. Waktu saya ada teman-teman di sini pengerja bilang, LPG Pak, LPG, lagi Pondok Gede. Tuhan bicara sama saya, sama istri saya. Apa sih yang kita lakukan di sini? Apa sih kita lakukan di sini? Kita kadang gak tahu, tapi kita mau. Kita seperti Rasul Paulus, tawanan roh. Paulus itu hidupnya tawanan roh. Melakukan sesuatu yang kadang kita gak begitu ngerti. Habis ini saya akan bicara tentang profetik. Tapi kita bergerak. Kenapa kita bergerak walaupun kita gak ngerti? Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Living to please God. Menyenangkan hati Tuhan itu kadang-kadang saudara bergerak gak ngerti. Tapi saudara tahu Roh Kudus bicara sama saudara, lakukan ini. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Lakukan aja. Yang penting Tuhan mengasihi saya. Itu cukup, ya kan? Nah saudara. Saya lanjut. Hari ini saya mau sampaikan tentang salah satunya tentang melihat seperti Tuhan melihat. Kenapa Yesus bisa menggenapi misi itu? Waktu orang-orang sekelilingnya mengejek semua.
Orang Yahudi mengejek, tentara Roma mengejek, semua pun mengejek. Orang-orang muridnya aja ada yang lari. Bahkan tadi sempat ngobrol dengan istri saya, ada muridnya waktu Yesus mau ditangkap, muridnya lari sampai dalam keadaan telanjang. Saking ketakutan. Ngibrit, ya kan? Tapi Yesus tetap ditinggalkan orang, dikhianatin Petrus, ya kan? Dia tetap fokus. Dia selesaikan tugas misi mulia. Kenapa saudara? Karena Yesus taat, karena Yesus melihat sesuatu yang jauh di depan. Dia sudah melihat Anda dan saya hari ini. Dia melihat tuayan-tuayan hari ini. Dia melihat jiwa-jiwa hari ini. Dia melihat banyak jiwa-jiwa. Karena itu dia dikatakan dia yang sulung dari semua. Saudara bisa refleksikan, iya ya, Yesus waktu itu sudah melihat saya. Yes, Yesus melihat Anda. Kan Tuhan bilang, bersyukurlah karena namamu tercatat, ya kan, di kerajaan sorga. Nama Anda tercatat kerajaan sorga, saudara. Yesus sudah tahu. Yesus sudah waktu Yesus mati. Pergumulannya adalah melihat saudara dan saya, melihat jiwa-jiwa, dan melihat, tanggung jawab ini, dia fokus selesaikan. Kalau Anda adalah seorang misalnya kepala keluarga atau seorang ibu yang bekerja atau ibu yang punya anak, waktu Anda tahu Anda punya tanggung jawab yang harus Anda selesaikan dan itu sangat menentukan kehidupan suami, istri atau keluarga Anda. Kadang-kadang Anda nekat melakukan banyak hal ya, kenapa? Anda tahu itu harus dilakukan ya. Anda nekat. Kenapa? Karena Anda mengasihi orang-orang yang Anda kasih dalam keluarga Anda. Kadang Anda nekat, Anda mengabaikan diri Anda sendiri. Yesus hari itu, kalau dalam zaman sekarang dibilang nekat banget ya Yesus ya. Memberikan nyawanya buat orang yang belum tentu mengasihi dia, iya enggak? Mati buat orang belum tentu mengasihi dia. Tapi kenapa? Karena dia tahu, dia bisa melihat ke depan. Saudara, ada sedikit ilustrasi, contoh di Alkitab, kisah. Di mana ada seorang namanya Maria. Itu terjadi di kitab Yohanes 12 ayat 3 dikatakan, Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini ceritanya tentang seorang wanita beli minyak narastu, harganya sekitar 300 dinar. Kalau saudara belajar dari Alkitab, upah sehari sekitar 1 dinar hari itu kan, ya kan? Upah orang kerja sehari. Itu hampir sama dengan upahnya kerjanya orang kerja setahun 300 dinar loh saudara. Kan kalau mereka ada kalau kita sekarang hari Sabtu Minggu gak kerja. Berapa hari kerja cuma dalam setahun, ya kan? 52 minggu itu hari Minggu ada 52 kali. 365 kurangi 30, dikurangin 52 tinggal 300 sekian. Itu hampir sama dengan kerjanya orang 300 dinar itu selama setahun. Beli minyak narastu yang mahal. Dia urapi kaki Yesus, usap dengan rambutnya. Saudara, ini menggambarkan apa? Yang dilakukan Maria itu saudara, sesuatu yang tidak biasa. Yang dilakukan Maria itu butuh pengorbanan. Mengeluarkan uang sebanyak itu butuh pengorbanan. Merendahkan dirinya, ngusap Yesus, kaki Yesus dengan rambutnya. Itu butuh kerendahan hati, butuh pengorbanan. Tapi kenapa Maria lakukan itu? Bahkan murid-murid Yesus bilang, ngapain perempuan ini melakukan pemborosan? Lebih baik uangnya dipakai untuk kasih orang-orang miskin. Saudara sering gak dengar begitu? Saudara waktu Tuhan bicara sama saudara, tolong lakukan ini, tolong bantu ini, tolong danai ini, tolong melayani ini, tolong layani Tuhan, tolong layani gereja, tolong kamu bantu ini. Tiba-tiba ada orang bilang sama kamu bodoh, kenapa kamu bantu dia? Kenapa kamu bantu gereja itu kelihatannya fine-fine aja, baik-baik aja. Mending kamu bantu yang orang lain. Pernah gak saudara dengan seperti itu? Saudara, waktu saya dan istri saya masuk pelayanan ini berpuluh tahun yang lalu. Teman baik saya, teman dekat saya bilang, kami berdua ini orang bodoh. Dia ngomong open-openan sama kita. Heran aku. Ya ini karena orang Batak ya, ngomongnya gimana persis waktu. Dia bilang, heran aku sama kalian nih katanya. Sekolah tinggi-tinggi lah, sampai inilah, keluar negeri lah. Terus jadi kalian bisa kayak begini nih katanya. Dia ngebodoh lah kami berdua.
Mereka ngomongnya bodoh gitu kan. Bukan bodoh, bodoh. Gitu. Dia nggak bodoh kami berdua. Tapi saudara, waktu kami mulai belajar. Itu waktu kami belum di Pondok Gede, belum di sini saudara, belum. Masih Cibubur dulu, masih ngerintis. Dibilang bodoh lah. Nah, kami tetap jalan. Dengan istri saya kami jalan terus lakukan. Walaupun apa, kadang-kadang kami, yang namanya lost itu iya. Kadang-kadang kayak anak dengar suara Tuhan. Kadang-kadang gak bisa ngeliat ke depan. Kadang-kadang benar-benar kami rasa bodoh. Iya, memang kami rasa bodoh. Kenapa kami sampai di sini ya? Bodoh banget kita ini, iya. Tapi ada yang bicara dalam hati kami. Lakukan, teruskan, lanjutkan. Dan dikasih damai sejahtera di sini. Akhirnya kami jalankan. Saudara, Maria melakukannya karena dia tahu dia berdosa. Karena dia tahu dia diampuni dosanya. Orang yang diampuni dosanya dengan besar dan dia sadar dia diampuni dengan besar, dia dikasihi, dihapuskan dari dosa-dosanya, maka dia berani membayar harga melakukan apa saja. Karena dia sadar dia adalah orang yang berdosa dan diampuni. Kalau saudara tahu, sadar betapa besar pengorbanan Yesus buat Anda, maka Anda akan melakukan hal-hal yang berbeda dalam hidup Anda. Hal yang buat orang lain bodoh. Percaya Yesus jangan bodoh. Mungkin bahkan saudara Anda bilang Anda bodoh. Kenapa Pak Roy ngomong gitu? Karena kami pun ngalamin saudara kami dibilang kami bodoh. Saudara bisa bilang bodoh. Bukan teman lagi sudah. Bodoh kali lah itu pendeta itu katanya. Bisa dibilang begitu. Tapi waktu saudara dengar suara Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara akan jalan terus. Dalam kebodohan. Karena Tuhan katakan, orang-orang bodoh buat dunia ini dipakai Tuhan untuk memalukan orang-orang berhikmat. Karena ada Roh Allah dalam hidup saudara. Nah, Maria saudara, dikatakan oleh Tuhan Yesus bilang jangan stop, biar dia melakukannya. Karena apa? Karena hari itu Maria melakukan sesuatu yang profetik. Sesuatu yang orang lain gak bisa lihat. Orang lain gak akan tahu, belum tahu bahkan. Tapi dia lakukan sesuatu yaitu untuk mengurapi Yesus. Mempersiapkan Yesus untuk penguburannya. Dahsyat kan? Penguburan Yesus, kematian Yesus itu peristiwa yang besar. Bagi keselamatan umat manusia. Gak ada orang yang tahu hari itu. Tapi Maria berjalan dalam ketidaktahuannya, dalam kebodohannya. Dia korbankan semuanya. Dia korbankan upah 1 tahun. Dia permalukan dirinya depan orang-orang. Orang-orang sudah mempermalukan dia, dia tetap permalukan dirinya. Karena apa? Dia melakukan sesuatu yang profetik. Hari ini saya percaya di tempat ini banyak orang-orang dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu yang profetik. Anda dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu yang orang lain gak lihat. Tapi Tuhan buat Anda bisa melihatnya. Sehingga Anda berani melakukan apapun yang buat orang lain katanya bodoh. Tapi Anda tahu waktu Anda lihat Tuhan, aku mau genapi rencana Tuhan ini. Suami istri, pada saat engkau bicara mengenai profetik, engkau itu satu di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan bicara sama suami, Tuhan bicara sama istri. Lakukan sesuatu, engkau akan lakukan sesuatu. Jangan takut kalau Tuhan bicara, orang lain bicara engkau bodoh. Karena apa? Tuhan akan bawa engkau naik. Tuhan akan bawa engkau naik, engkau akan promosikan. Saudara tahu apa yang katakan Tuhan? Di kitab Matius ini. Di kitab Markus 14, Maria dimarahi orang-orang, dianggap melakukan kebodohan pemborosan. Yudas ikut menyalahkan dia. Tapi di Markus 14 ayat 9 Tuhan bicara begini, Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dahsyat enggak? Saudara mau dipakai Tuhan? Saudara mau promosi? Saudara mau sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara? Walaupun itu dia ngebodoh oleh dunia, lakukan secara profetik apa yang Tuhan tuntun saudara untuk lakukan hari ini. Responi suara Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit buat saudara. Dia sedang bicara pada saudara. Hari ini saya percaya dan saya yakin, dan saya juga sudah bicara dengan beberapa orang. Ada hal-hal yang dahsyat yang profetik Tuhan bicara kepada setiap daripada kita. Termasuk panggilan-panggilan ilahi. Dan hari ini yang Tuhan Yesus mau adalah saudara meresponi. Pak, ini rasanya gak mungkin Pak, ini rasanya bodoh. Saudara, sudah banyak contohnya. Tuhan Yesus akan menuntun Anda. Jangan takut. Saya undang imam musik pujian maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jika Anda
Saudara tahu, akhirnya Maria ini diberitakan di keempat Injil. Diceritakan kisahnya. Orang pendosa ini, Maria pendosa diceritakan kisahnya. Karena apa? Dia melihat, melakukan yang orang lain gak lihat, orang lain gak lakukan. Tapi ternyata Yesus berkenan sama dia. Yesus katakan, bahwa apa yang Maria lakukan itu untuk mengingat dan mempersiapkan penguburan Yesus. Hari ini mungkin saudara sedang dipakai Tuhan mempersiapkan banyak hal yang dunia gak tahu, tapi yang jelas untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk penuaian, untuk kebangkitan rohani, untuk pertumbuhan gereja. Saudara, responi, just do it. Yesus sudah mati dan bangkit buat Anda. Anda perlu bangkit bersama Yesus dan meresponi. Jika Anda ingin memuliakan Tuhan dengan iman dan persembahan terbaik Anda, walaupun dunia berkata Anda sedang melakukan kebodohan, jangan takut. Tuhan Yesus ada di pihak Anda. Yuk, imam musik pujiannya di mana? Yuk sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Saya undang untuk perjamuan kudus maju ke depan. Saudara, waktu Yesus mengorbankan dirinya buat kita, Dia membebaskan kita sepenuhnya. Kita bukan lagi tawanan. Bahkan Yesus itu megang kunci alam maut supaya kita, yaitu ketakutan terbesar manusia adalah maut. Waktu Yesus turun dalam kerajaan maut dan Dia katakan, aku sekarang megang kunci maut. Intinya Tuhan mau bilang gini, engkau jangan takut lagi. Engkau jangan takut lagi. Jangan khawatir akan hari ini ataupun masa depanmu atau hari esokmu. Firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, semuanya akan tambahkan kepadamu. Cari kebenaran firman Tuhan hari ini saudara, kebenaran kerajaan Allah. Suami istri, sempatkan Anda dalami firman Tuhan, gali firman Tuhan, berdoa bersama. Cari suara Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Nanti lihat Tuhan akan bicara pelan sedikit demi sedikit dalam hidup Anda. Anda akan mulai dengar suara Tuhan, oh begini ya, Tuhan menuntun saya seperti ini. Kenapa Tuhan menuntun saya ke sini ya? Aku belum tahu Tuhan. It's okay. Karena apa? Kadang-kadang kita gak ngerti rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu tinggi banget. Tapi waktu Anda nurutin kegerakan dari Roh Kudus, saudara, Anda berjalan. Nanti saudara akan lihat Tuhan menerangi selangkah demi selangkah jalan-jalannya saudara. Kadang-kadang saudara merasa gagal mengikuti Tuhan. Tapi Tuhan itu saudara akan setia. Tuhan gak pernah lengah. Tuhan gak pernah lelah nuntun saudara. Kadang kita lengah, Tuhan tidak pernah lengah. Kadang kita lupa, Tuhan gak pernah lupa sama saudara. Mulai berdoa buat suamimu.
anakmu, istrimu, orang tuamu, saudara-saudaramu. Kalau engkau butuh pemulihan hubungan, berdoa. Istri saya dan saya, kami punya problem dalam keluarga. Untuk seseorang saudara, berdoa selama bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun. Sampai saatnya setelah bertahun-tahun Tuhan pulihkan. Akan ada saatnya saudara, akan ada saatnya. Tapi Tuhan ingin dalam proses, dalam journey-nya, imanmu dibentuk, dibangun, ditumbuhkan. Tuhan mau engkau berubah dalam menjadi karakter Kristus setiap hari, lebih dan lebih lagi. Hari ini Tuhan sedang bicara sama setiap daripada kita. Tuhan sedang mendengar engkau. Tuhan sedang bicara di dalam hatimu. Saudara, kalau engkau mengalami waktu Tuhan bicara sama engkau itu dahsyat. Nanti engkau waktu di kantor pekerjaan, mungkin engkau sedang sibuk di toko, tiba-tiba engkau akan dengar Tuhan bicara sama engkau. Itu dahsyat, enak banget. Engkau akan melihat, merasa Tuhan itu dekat sama engkau. Yang lain jadi gak penting lagi saudara. Karena Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu lebih bukan seperti dunia ini. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu sangat surgawi, sangat ilahi. Jangan bandingkan yang dunia berikan. Gak ada apa-apanya saudara. Walaupun masalah mengelilingi engkau, tapi kalau engkau punya damai sejahtera dari Tuhan, yang lain tuh gak ada artinya saudara. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa buat saudara-saudaraku di sini Tuhan. Yang dalam pergumulan, dalam intimidasi, Tuhan sertai, berikan kedamaian, damai sejahtera ilahi, ketenangan yang surgawi dari Tuhan menjamah setiap saudara-saudaraku Tuhan. Firman Tuhan katakan, tenanglah supaya kamu bisa berdoa. Ketenangan dari sorga menjamah Anda, membuat Anda bisa berdoa, membuat Anda bisa berhubungan dengan Bapa, membuat Anda bisa berbahasa roh, membuat Anda bisa mengerti kehendak roh dalam hidup Anda, membuat Anda menang dalam pergumulan Anda. Seperti Yesus telah memenangkannya buat Anda akan menang dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini perjamuan kudus untuk mengingat akan Yesus. Tubuhnya diserahkan, dihancurkan, diremukkan buat saudara. Supaya bagi saudara yang percaya, oleh bilur-bilurnya saudara sembuh, pulih jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani. Darahnya dicurahkan supaya saudara ditebus, dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darahmu. Sore hari ini kami masuk dalam perjamuan kudus sehidangan dengan Engkau. Berkati kami Tuhan. Jamah setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atas yang kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan bersama-sama tinggi-tinggi, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau melawat menjamah setiap daripada kami. Engkau memulihkan kami, membangkitkan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terbelenggu dilepaskan dalam nama Yesus. Ada revival, ada pemulihan, ada mujizat terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya mau lihat setiap kita yang bersuka cita, wajahnya yang senyum sambil tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, boleh saudara? Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya dibantu dengan tim multimedia di belakang ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang sore hari ini baru pertama kali hadir ibadah bersama dengan kita sore hari ini? Kalau ada, saya rindu boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ada satu di depan. Selamat datang Bapak ya, saya sebutnya ya. Selamat datang Bapak. Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Saya atas nama Gembala, pengerja dan setiap keluarga besar LPG mengucapkan selamat datang buat Bapaknya. Saya percaya bahwa nanti ke depan kalau memang ada waktu dan belum punya tempat yang tetap di luar sana di ibadah yang tetap, saya undang untuk datang bersama dengan kita minggu-minggu ke depan, bisa beribadah dengan kita. Di ibadah di LPG ada pagi jam 8, jam 10 dan juga jam 5 sore di tempat ini. Selamat datang sekali lagi, Tuhan memberkati, kita menyambut dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan yang terbaik, kita akan beri dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita sudah siapkan yang terbaik dari rumah. Dan ini waktunya kita memberi. Sekali lagi persembahan syukur ini kita akan memberikan bisa lewat QR yang ada di layar atau juga dengan kantong persembahan yang akan dijalankan oleh para pengerja Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu para pengerja, mari persiapkan. Ya. Sambil boleh dijalankan kantong persembahannya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya undang kita setelah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada di antara kita nanti ada form doa juga. Saya undang setiap kita untuk setiap jemaat yang rindu untuk didoakan. Bapak Ibu Saudara, jangan sungkan untuk hampiri para pengerja, minta form doa, boleh isi langsung
tanpa nama, hanya pokok doanya saja. Lalu nanti kembalikan hari ini juga kepada para pengerja. Biasanya kita akan doakan itu di setiap minggu kedua dan keempat di tempat ini. Begitu ibadah mau selesai, kita doa sama-sama, kita bangkit berdiri sama-sama, kita doakan, dan saya percaya doa orang benar dengan yakin dan bersama-sama, saya percaya besar kuasanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yes, sebentar nanti sebelum kita doa sama-sama, kita akan juga menyaksikan perform dari WBI dan PBI bersama-sama berikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan saya percaya kita antusias untuk menyaksikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan dari mereka Bapak Saudara. Saya undang dulu buat para pengisi acara, boleh siap-siap ke depan. Boleh langsung ke depan? Ya. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat para pengisi acara. Tuhan memberkati. Pujilah namanya, Pujilah namanya, Dia penebus dosa, Dia penebus kita, Selamat kita, Juru selamat kita, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Marilah rayakan Marilah rayakan kemenangannya, kemenangannya, Dia pahlawan kita, Dia pahlawan kita. Yesus Tuhan. Rayakan kemenangan, jadikan kita merdeka, sebab Dia pujikan kita dari maut. Pujilah namanya, haleluya. Mari rayakan kemenangan, jadikan kita merdeka, sebab Dia pujikan kita dari maut. Pujilah namanya, haleluya. Pujilah namanya, Pujilah namanya, Yang menebus kita, Yang menebus kita, Juru selamat kita, Juru selamat kita. Yesus Tuhan. Marilah rayakan Marilah rayakan kemenangannya, kemenangannya, Dia pahlawan kita, Dia pahlawan kita. Yesus Tuhan. Marilah
mari rayakan kemenangannya, soraklah puji namanya. Haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi hari ini ceritanya mereka perform 2 kali, dari pagi dengan sore. Semangatnya tetap sama, saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat mereka, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau nggak salah minggu lalu atau hari Jumat kemarin kita umumkan bahwa hari ini ada kegiatan lomba menghias telur. Jadi di pagi itu sekitar jemaatnya tadi pagi sekitar 300 dan yang ikut partisipasi itu sekitar 500 orang. Saudara, nah sore ini jemaatnya sekitar 2.800 ya pagi sore hari ini gitu ya. Dan yang ikut sekitar 1.500. Nah yang luar biasanya pemenangnya cuma dikasih 3 pemenang. Bayangin dari sekian banyak orang lalu pemenangnya cuma 3. Sudah dibayangin kan berapa sangat berkualitas gitu ya. Hadiah yang akan dipersembahkan. Berapa banyak yang antusias mau menangkan lomba ini saudara. Oke Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. So saya sudah dapat 3 nama gitu ya Bapak Ibu. Sebentar saya lihat dulu kisi-kisinya dari mana dia ya. Karena ini sangat rahasia sekali, jadi kita nggak bisa sembarangan orang yang lihat gitu ya. Oke, pemenangnya ada 3 dari 3 nama. Yang 3 itu adalah begini. Yang pertama adalah Karisel. Mana Karisel? Wih, tepuk tangan buat anak Karisel. Ini ceritanya boleh maju ke depan yuk. Yang Kariselnya mana? Atau papanya deh, papanya. Saya tahu ini kalau Karisel yang menang, papanya pasti yang kerjain. Jadi mamanya atau papanya boleh maju ke depan. Kalau ada Kariselnya boleh ke depan. Oh lagi dipanggil dulu gitu ya. Oke siap. Jadi ini ada hiasannya banyak. Itu saya juga terpukau gitu ya. Desainnya bagus banget ya. Saya tahu itu Karisel dan papanya yang kerjain. Oke. Kedua, yang pemenang kedua jatuh pada Ibu Elda. Mana Ibu Elda? Wih. Boleh ke depan Ibu Elda. Saya bingung ya. Ini diharapkan buat anak-anak gitu ya, tapi yang menang ibu-ibu gitu. Gak apa-apa, berarti silakan. Di atas apa? Di atas boleh ya, biar ini soalnya disiarkan di stasiun Indosiar ya, televisi. Jadi di sini boleh, nggak usah takut, nggak apa-apa. Saya belum pernah gigit orang. Siap. Yang ketiga pemenangnya, wah ini pasti. Waduh. Oke, kita sebut saja pemenang ketiga adalah Ibu Lina. Ibu Lina. Mana orang? Oh ya itu dia. Waduh. Silakan. Tuh kan. Jadi tadi pesan panitia sebelum dikasih hadiahnya sambil nunggu Kariselnya datang. Jadi cerita dulu bikinnya tuh berapa lama, terus apa aja yang mau diceritain dari si telur itu gitu. Boleh disebutkan spesifikasi, ini telur puyuh, telur ayam kampung, ayam kota, ayam kabupaten atau apa gitu ya. Boleh, silakan. Buat telur pasca ini ya saya cari telur apa itu ya? Telur bebek asin. Pengennya membuat yang terbaik. Karena saya tukang jahit, saya buat ide dari payet-payet manik-manik. Apa dibuat ya, ternyata dari payet-payet itu bisa membuat telur pasca. Kalau bagi aku rasanya cantik, nggak tahu tuh orangnya. Hanya itu aja, terima kasih. Nastar ya. Jadi mungkin pakai tema ayam aja sih. Ayamnya bertelur gitu.
Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan dong Bapak Ibu Saudara. So nanti hadiahnya mau dikirim ke, oke. Saya pikir mau kirim pakai PO Box. Ya saya undang Pak Gem untuk boleh ke depan untuk sekaligus secara simbolis memberikan 3 hadiah. Yang pertama kepada Karisel. Yeay. Yang kedua untuk Ibu Elda dan yang ketiga untuk Ibu Lina. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Para pemenang. Boleh foto dulu nggak? Ada yang mau foto nggak? Iya ada. Silakan. Foto dulu. Pemenang telurnya nggak dimunculin ya? Oh rahasia negara Pak. Nggak boleh dimunculin katanya. Siap. Sekali lagi berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih para pemenang. Terima kasih Pak Gem. Ya Bapak Ibu Saudara. Berikutnya saya mau sampaikan bahwa minggu depan ibadah akan kembali seperti normal. KUL akan kembali seperti normal, terbuka. Bapak Ibu Saudara jangan hanya jadi anggota KUL tapi juga mau ajak orang-orang yang belum atau jemaat yang belum terdaftar di KUL. Jadi saya undang sekali lagi buka rumah masing-masing untuk buka KUL. Lalu kemudian ajak orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, kenalan, jemaat untuk datang diikut KUL di rumah kita atau di komunitas yang Bapak Ibu Saudara sudah punya. Yang berikutnya ibadah kembali kepada 2 kali di pagi jam 8 dan 10. Ibadah sore tetap jam 5 sore. Itu saja pengumumannya Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dengan doa syafaat dan doa berkat. Puji Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sama-sama Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya salib-Mu, untuk penebusan-Mu sampai kepada alam yang paling bawah di Hades sekalipun Tuhan. Bahkan sampai ke tempat yang paling tinggi sekalipun Engkau berkuasa, Engkau menebus setiap hidup kami dari kuasa dosa. Terima kasih bahwa setiap kami sudah merdeka, kami sudah jadi orang-orang yang hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Kami tidak lagi memikul beban dosa kami tidak lagi memikul akibat dari dosa, kami tidak lagi terbelenggu oleh kuasa maut, sebab Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih, tiada kata yang sanggup kami berikan, yang layak kami persembahkan selain ucapan syukur kami, mempersembahkan hidup dan pujian penyembahan kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sore hari ini Tuhan kami teringat untuk jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Jiwa-jiwa one for Jesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jiwa yang terlintas yang Tuhan kasih bagi kami. Tuhan berikan kerinduan bagi kami untuk mendoakan dia. Entah suami, istri, orang tua, tetangga, saudara, teman-teman kami, teman kantor kami, lingkungan kami berdoa Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau pulihkan mereka Tuhan, bawa mereka ke tempat ini Tuhan, bawa mereka untuk mengenal kasih karunia-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
Aku berdoa ada rumah tangga dipulihkan. Aku berdoa hubungan suami istri dipulihkan. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Aku berdoa untuk anak-anak muda, anak-anak belia. Kami berdoa generasi demi generasi mudamu Engkau pulihkan Tuhan. Kami takut akan Tuhan, kami hormat akan orang tua, kami jadi generasi di tangan para pahlawan. Aku berdoa Tuhan, masa depan setiap keluarga, anak-anak Tuhan, kami dipulihkan, kami dijamin di dalam Engkau Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk pemulihan finansial. Aku berdoa untuk pemulihan kesehatan. Aku berdoa untuk damai sejahtera, komunikasi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi revival dalam setiap aspek kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kami melepaskan berkat bagi setiap daerah kami, dari Sabang sampai Merauke. Aku berdoa Tuhan, dari Miangas sampai Pulau Rote, Engkau berkati, Engkau urapi para pemimpinnya. Engkau berkati Tuhan pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, MPR, DPR, sampai semua lapisan pemerintahan yang ada di bangsa negara kami. Engkau berkati, Engkau taruhkan anak-anak-Mu Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lewat mereka bangsa ini, negara ini berjalan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku berdoa untuk pemulihan hukum. Aku berdoa untuk pemulihan politik, sosial di dalam nama Tuhan Yesus. Bidang apapun itu Tuhan, kami akan terus terbang seperti Raja Wali-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami. Aku berdoa untuk Pak Niko dan semua wakilnya. Aku berdoa untuk Pak Toton dengan semua wakilnya, Pak Dharma dengan semua wakilnya. Begitu juga dengan Gembala dan juga Wakil Gembala Lewi di tempat ini Tuhan. Pak Roy, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati secara spesifik hamba-Mu ini Tuhan. Biar visi misi Tuhan, living to please God, one for Jesus, itu semakin dinyatakan lagi dalam hidup beliau Tuhan, dalam pelayanan-Mu Tuhan. Biar lewat mereka, lewat hamba-Mu dan keluarga Bugem dan anak-anaknya Tuhan, kami melihat bagaimana visi Tuhan mulai terjadi dari kepala ke janggut dan ke jubah, bahkan mengalir untuk setiap kami Tuhan. Begitu Engkau memberkati keluarga ini, Engkau juga memberkati jemaat-Mu, pengerja-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan LPG, dari pengerja sampai jemaat, Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan bawa kami di setiap perjalanan musim kami. Engkau sertai dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah 1, 2, dan 3. Aku berdoa Tuhan, biarlah ada penambahan jiwa-jiwa di tempat ini. Pelayanan kami semakin tajam, pelayanan kami semakin tepat sasaran. Orang-orang yang datang dapat kami layani dengan benar, dengan baik Tuhan. Aku tambahkan kapasitas buat kami, biar setiap kami melayani, tetapi di lain sisi kami juga memberi hati untuk menjadi murid yang mau diajarkan dan juga mau mengajar Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah ini. Kami mengucap syukur secara khusus Tuhan untuk panitia pelaksanaan Paskah, Jumat Agung dan Paskah Tuhan, bahkan sampai seterusnya. Tuhan, terima kasih untuk Pak Dome dan semua tim yang ada Tuhan. Aku berdoa biarlah apa jeripayah mereka, doa mereka, pergumulan mereka, Tuhan jamah, Tuhan jawab, Tuhan genapi janji-Mu atas Pak Dome sebagai ketua sampai semua panitia yang terlibat. Biarlah jeripayah mereka Engkau bayar lunas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk rangkaian ibadah. Terima kasih untuk semua yang terlibat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati. Terima kasih untuk hari ini dan firman Tuhan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami mau terima berkat dari hamba-Mu yang diurapi. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kepada Tuhan, angkat dua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua dan permai. Dan kita semua yang di sini, saudara dan saya, akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua yang percaya,
Sudah terima berkat Tuhan? Kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.